Sistem Super Devouring. Bab 846, Garis Keturunan Dewa Binatang Mutasi. Ding, kesengsaraan berhasil, dan tubuh emas tertinggi sedang dibentuk ulang. Sistem itu meminta. Namun, pada saat ini, Ye Xuan melihat mata besar Luo Luo tiba-tiba berubah menjadi merah muda. Pesona. Gadis baik, kamu benar-benar memilih untuk merayuku ketika aku sedang membentuk kembali tubuh emas tertinggi, kamu benar-benar membuat rencana yang bagus. Ye Xuan berteriak dalam hatinya. Sayangnya, pesona itu gagal. Gagal, bagaimana mungkin? Luo Luo berseru, dia tidak percaya pada kejahatan, dan menggunakan pesona itu pada Ye Xuan lagi. Tetap saja gagal. Tidak ada gunanya, aku kebal terhadap pesona. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Sebelumnya di rumah Tuan Kota, dia tidak berani melakukannya, tetapi sekarang di tempat sepi ini, mengapa dia tidak melakukannya? Namun, tepat ketika dia hendak mengendalikan Luo Luo, Luo Luo tiba-tiba menutup matanya dan berbisik, pesona gagal, kalau begitu kamu coba ini, kontrak darah tuan dan pelayan. Saat berikutnya, formasi merah muncul di bawah kaki Luo Luo, dan pada saat yang sama, tanda cakar kecil di bahu Ye Xuan mulai bersinar. Kontrak tuan pelayan. Ye Xuan terkejut. Dia telah menggunakan benda ini sebelumnya, dan itu digunakan untuk menaklukkan Megatron. Namun, kali ini, dia benar-benar digunakan oleh orang lain. Namun, bahkan pesona tidak mempan padanya, jadi bagaimana mungkin kontrak tuan pelayan ini berguna? Ye Xuan merasakan energi tiba-tiba muncul di benaknya saat ini, mencoba mengendalikan otaknya, tetapi diblokir oleh sistem devouring. Ding, kontrak darah tuan pelayan gagal ditandatangani, dan pihak lain menjadi bumerang. Apakah kamu ingin menandatanganinya secara terbalik? Setelah mendengar suara prompt ini, Ye Xuan juga berhenti. Kontrak tuan pelayan, seperti yang dia harapkan, gagal ditandatangani. Tetapi apa artinya menandatangani secara terbalik? Apakah itu berarti dia menjadi tuan dan Luo Luo adalah pelayan? Ya. Ye Xuan mencoba menjawab. Kemudian, dia melihat wajah Luo Luo berubah drastis, dan dia berseru pada saat yang sama, tidak. Tapi ini bukan terserah padanya. Ding, kontrak darah tuan pelayan berhasil ditandatangani. Sistem itu meminta. Kemudian, Ye Xuan melihat nama Luo Luo di kolom asteris. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa menjadi asteris? Ye Xuan terkejut. Dia mengira kontrak tuan pelayan ini akan memiliki efek yang sama dengan mata kontrol, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi kumpulan objek seksual. Seorang gadis rubah, benar-benar menjadi objek seksual. Wow, mengapa ini menjadi serangan balik? Ini tidak mungkin. Luo Luo menangis terseduh-seduh, dan manik-maniknya jatuh ke tanah, sangat sedih. Awalnya, dia ingin menjadi Tuan Ye Xuan, tetapi dia secara tak terduga mendapat serangan balik oleh kontrak darah Tuan Pelayan, dan dia malah menjadi pelayan. Gadis kecil, kamu bermain api sekarang. Ye Xuan menyipitkan matanya, dan dia menemukan bahwa kontrak darah Tuan Pelayan ini tampaknya tidak menempati kuota kendali mata kendali, dan selama dia mau, dia dapat membatalkan kontrak ini dan membebaskan Luo Luo. Namun, saat berikutnya, dia benar-benar menghilangkan ide ini, tidak, dia menghapus ide ini. Ding, darah Dewa Binatang telah bermutasi, dan semua rute lanjutan telah ditingkatkan. Kali ini, suara perintah sistem membuat Ye Xuan tercengang. Darah Dewa Binatang telah bermutasi. Apa yang terjadi? Dia dengan cepat melirik dan menemukan bahwa semua rute lanjutan darah Dewa Binatang telah ditingkatkan sekali. Awalnya, level kelincahan ditingkatkan ke level 5, yang dapat meningkatkan kecepatan gerakan hingga 50%, tetapi sekarang telah mencapai level 6. Kekuatan juga telah ditingkatkan ke level 2, tingkat pertumbuhan makhluk juga level 2, dan semua atribut makhluk juga level 2. Garis keturunan Dewa Binatang memiliki total 8 rute lanjutan, tetapi sekarang semuanya telah ditingkatkan sekali, yang membuat Ye Xuan bingung. Gadis kecil ini, aku khawatir ada semacam darah kuat di tubuhnya. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan sampai pada kesimpulan ini. Gadis kecil di depannya masih menangis. Ye Xuan menatapnya dan berkata, kemarilah. Meskipun dia tidak mau menurut, tanda kontrak di benaknya membuat Luo Luo tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa menangis sambil berjalan, sangat sedih. Wow wow wow. Telinga Luo Luo, yang awalnya tegak, ditutupi rambutnya karena kesedihan, dan ekornya yang halus juga terkulai secara alami, tampak lesu. Dia berjalan di depan Ye Xuan sambil menangis, Wuwu, jangan main-main. Jangan menangis, aku tidak melakukan apapun padamu. Ye Xuan berkata dengan sakit kepala.
Gadis kecil yang begitu imut menangis di depannya, dan hatinya dilunakkan oleh air matanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Luo Luo mengangkat wajah kecilnya dan menatap Ye Xuan. Beberapa pertanyaan. Ye Xuan menyipitkan matanya dan berkata, bagaimana kamu tahu bahwa mataku dapat memberikan ilusi? Perasaan. Luo Luo menjawab dengan lugas. Sekarang Ye Xuan telah menjadi Tuan Luo Luo, dan Luo Luo tidak bisa berbohong, jadi Ye Xuan mempercayainya. Kontrak darah Tuan pelayanmu bukanlah kontrak Tuan pelayan biasa. Dari mana asalnya? Ye Xuan bertanya lagi. Dia ingat bahwa ketika dia menaklukkan Megatron sebelumnya, dia hanya menggunakan kontrak Tuan pelayan biasa, tetapi kali ini Luo Luo menggunakan kontrak darah Tuan pelayan. Aku tidak tahu, aku terlahir dengan itu. Luo Luo menggelengkan kepalanya. Terlahir dengan itu, seperti mantra. Ye Xuan mengerutkan kening. Luo Luo masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, siapapun dari klan mantra rubah dapat memikat, tetapi hanya aku yang dapat membuat kontrak darah Tuan pelayan. Aku mempelajarinya setelah aku melewati 3 kesengsaraan tertinggi. Aku mempelajarinya setelah melewati kesengsaraan, mungkinkah? Mata Ye Xuan tiba-tiba membelalak, dan dia berkata, mungkinkah itu ingatan yang diwariskan? Ya. Luo Luo mengangguk patuh. Ini membuat Ye Xuan takut. Leluhur mereka yang memiliki ingatan yang diwariskan bukanlah orang kuat biasa. Orang-orang kuat seperti itu akan menanamkan apa yang mereka ketahui dalam darah mereka, sehingga keturunan mereka juga akan mengetahuinya dan tidak akan hilang. Tentu saja, tidak semua keturunan akan mewarisi ingatan. Kau benar-benar mewarisi ingatan, apakah ayahmu tahu? Ye Xuan bertanya. Ya. Luo Luo mengangguk. Aku ingat ada banyak ras cabang di klan Fox Cham. Yang mana kau? Ye Xuan bertanya. Selain ras umum dalam suku binatang, setiap ras juga memiliki cabang, seperti rubah biru es, rubah api, rubah penggoda, dan sebagainya. Aku juga tidak tahu. Luo Luo menyeka air matanya dan menggelengkan kepalanya. Baiklah. Ye Xuan berhenti bertanya, tetapi dia mengerti bahwa ingatan yang diwariskan dalam tubuh Luo Luo seharusnya sangat kuat, mungkin melampaui yang tertinggi. Pada saat ini, Luo Luo mengangkat wajahnya yang berlinang air mata lagi dan berkata dengan menyedihkan, bisakah kamu melepaskanku? Bagaimana ini mungkin? Jika kamu tidak menjadi bumerang kali ini, apakah kamu akan melepaskanku? Ye Xuan bertanya balik. Yah, jika ayahku tahu, kamu akan mati dengan menyedihkan. Luo Luo sebenarnya mulai mengancam Ye Xuan. Bagaimana dia bisa tahu? Ye Xuan tiba-tiba tersenyum cabul, dan pikirannya bergerak. Saat berikutnya, Luo Luo menghilang dari pandangannya begitu saja. Ah, apa yang kamu lakukan, di mana tempat ini? Suara Luo Luo terdengar di benak Ye Xuan. Bab 847 kembali ke kota sayap perak. Ah, apa yang kau lakukan? Di mana tempat ini? Tak perlu dikatakan lagi, Ye Xuan membawa Luo Luo kembali ke ruang objek, lalu melepaskan Luo Luo. Sekarang, Luo Luo adalah objeknya, yang jauh lebih nyaman daripada mata kontrol. Apa yang kau lakukan tadi? Luo Luo membelalakkan matanya. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang berada di bawah ilusi dan berlari ke ruang yang tidak dikenalnya. Aku tidak melakukan apapun. Sekarang kau adalah pelayanku. Menurutmu kau harus memanggilku apa? Ye Xuan bertanya dengan nada agak cabul. Kau, Luo Luo. Hendak berbicara, tetapi tanda di kepalanya tiba-tiba terpicu, dan dia hanya bisa berteriak patuh, Tuan. Tuan. Kontrak Tuan Pelayan Umum dapat membuat pelayan patuh, belum lagi kontrak darah Tuan Pelayan ini. Bagus sekali, tapi jangan panggil aku Tuan, panggil aku Tuan Muda. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Tuan. Luo Luo berteriak dengan air mata di matanya, lalu berkata, Tuan, bisakah kau melepaskanku? Jika dipikir-pikir, kita seharusnya menikah hari ini, dan kau milikku, kan? Kata Ye Xuan, matanya tiba-tiba menyipit, atau kau ingin merayuku di malam pernikahan? Aku. Luo Luo ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk. Benar saja. Ye Xuan mendengus dingin. Dia baru saja menandatangani kontrak darah Tuan Pelayan secara terbalik, yang menyebabkan garis keturunan Dewa Binatangnya bermutasi. Namun, jika Luo Luo masih bebas, Ye Xuan tidak tahu apakah garis keturunan Dewa Binatangnya akan merosot kembali. Tidak mungkin membiarkanmu pergi, terima saja takdirmu. Ye Xuan menatap Luo Luo dari atas ke bawah, dan berkata, tidak ada gunanya mengakui aku sebagai tuanmu. Kekuatanmu saat ini seharusnya meningkat sekitar 20%, kan?
Mendengar kalimat pertama, Luo Luo siap menangis lagi, tetapi dia juga terkejut ketika mendengar bagian kedua kalimat itu. Kekuatan, meningkat 20%. Mengapa? Dia merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa kekuatan tubuh emas tertingginya memang meningkat pesat. Dia mencakar ke depan, dan bayangan cakar merobek ruang. Kekuatannya memang meningkat sebesar 20% secara tidak dapat dijelaskan. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Luo menatap Ye Xuan dengan mata terbelalak. Bukan hanya kekuatanmu yang meningkat sebesar 20%, kecepatan kultivasimu juga akan meningkat sebesar 20% di masa depan. Ada banyak manfaat untuk mengakui aku sebagai tuanmu. Ye Xuan berkata lagi. Perubahan Luo Luo secara alami disebabkan oleh garis keturunan Dewa Binatang. Karena mutasi garis keturunan Dewa Binatang, semua rute lanjutan telah ditingkatkan sekali, sehingga tingkat pertumbuhan makhluk dan keseluruhan atribut makhluk telah meningkat menjadi 2, yang merupakan peningkatan sebesar 20%. Kamu. Bagaimana kamu melakukannya, Tuan Muda? Luo Luo sangat terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang peningkatan kekuatan setelah menandatangani kontrak. Jangan khawatir tentang itu. Ikuti aku di masa depan, itu pasti akan jauh lebih baik daripada kamu di kota sayap perak. Ye Xuan menjawab. Luo Luo, dia tidak akan pernah melepaskannya. Meskipun agak tidak manusiawi, bagaimanapun juga ini adalah dunia yang hanya bisa bertahan hidup. Jika dia tidak cukup kuat dan tidak memiliki sistem devouring, dia mungkin akan dikendalikan oleh Luo Luo, seperti pemuda manusia yang telah memahami 30% dari niat pedang, tanpa kebebasan. Luo Luo terdiam beberapa saat, lalu mengangkat wajah kecilnya dan berkata, kalau begitu aku akan kembali ke kota Silverwing. Baiklah. Ye Xuan langsung setuju. Sekarang dia adalah Tuan Luo Luo. Selama dia punya pikiran, dia dapat meledakkan kontrak darah Tuan Pelayan Luo Luo dan memusnahkannya, jadi ayah Luo Luo tidak berani melakukan apapun padanya. Namun, sebelum kembali ke kota Silverwing, Ye Xuan harus melakukan satu hal. Apa yang kamu lihat, Tuan Muda? Luo Luo tiba-tiba mundur selangkah, matanya yang besar penuh dengan permusuhan. Jangan terlalu banyak berpikir, aku tuanmu sekarang, barang-barangmu adalah milikku, berikan aku cincin Qian Kun. Perintah Ye Xuan. Mendengar bahwa dia hanya menginginkan cincin Qian Kun, Luo Luo merasa lega. Dia benar-benar takut Ye Xuan akan tiba-tiba marah dan melakukan sesuatu yang kotor padanya, seorang gadis yang baru berusia 14 tahun. Ini. Luo Luo melepaskan cincin Qian Kun di tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Xuan. Ye Xuan mengambilnya dan melihatnya. Ada beberapa barang di dalamnya, tetapi itu tidak cukup untuk menerobos ke tahap menengah ketiga dari yang tertinggi. Guru, jika Anda mengambil semuanya, apa yang akan saya gunakan? Luo Luo berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Hei, barang-barang Anda adalah barang-barang saya, jangan terlalu peduli. Botol-botol darah ini diberikan kepada Anda, dan efek penyembuhannya jauh lebih baik daripada obat penyembuh Anda. Ye Xuan memasukkan banyak botol darah ke dalamnya. Berhati hitam, pelit. Luo Luo bergumam dalam hatinya. Apa yang kamu katakan? Ye Xuan tiba-tiba mengangkat alisnya. Kamu benar-benar bisa mendengarnya. Luo Luo takut. Omong kosong, lain kali kamu berani memarahiku di belakangku, kamu tidak akan memiliki sumber daya untuk berkultivasi sama sekali. Ye Xuan berkata dengan dingin. Lalu mengapa kau menahanku? Biarkan aku pergi. Aku akan meminta ayahku menukarnya dengan sumber daya alam. Luo Luo mengerjap dengan menyedihkan dan berkata. Sudut mulut Ye Xuan sedikit terangkat. Apakah kau bersedia menyerahkan peningkatan kekuatan sebesar 20%? Luo Luo terdiam lagi, dan bertanya, bagaimana kau melakukannya? Kau tidak perlu tahu. Bagaimanapun, kekuatanmu akan meningkat secara permanen sebesar 20%. Jika kau benar-benar ingin pergi, tidak apa-apa. Aku akan membiarkanmu pergi setelah aku memanfaatkanmu. Ye Xuan berkata dengan ringan. Apa maksudmu dengan membiarkanku pergi setelah kau memanfaatkanku? Sungguh menyebalkan. Luo Luo sangat tidak puas dengan kata, memanfaatkan. Setelah berkomentar genit, dia berjalan keluar. Aku ingin kembali ke kota Silverwing dan memberi tahu ayahku. Oke. Ye Xuan mengangguk, lalu mengikuti jejak Luo Luo. Keduanya kembali ke kota Silverwing bersama-sama. Sekarang Ye Xuan telah menembus 3 kesengsaraan tertinggi, dan setelah bonus kelincahan lanjutan, kecepatannya dapat dikatakan tak terkalahkan di antara level yang sama. Namun, kecepatan Luo Luo sama sekali tidak lebih lambat darinya.
Luo Luo mewarisi ingatan, dan hal-hal di dalamnya tidak dapat diwariskan kepada orang lain. Dapat dikatakan bahwa dia dilahirkan dengan itu. Selain itu, setiap kali dia mempelajari sesuatu setelah terobosan, dia berada dalam kondisi penguasaan. Misalnya, ketika dia mempelajari seni bela diri, dia langsung mencapai 100% kemahiran. Seharusnya leluhurnya yang mempraktikkannya. Jadi Yesuan juga bertanya-tanya garis keturunan macam apa yang dimiliki Luo Luo di tubuhnya yang begitu menakutkan. Mereka berdua bergegas dalam perjalanan dan kembali ke kota sayap perak hanya dalam waktu 2 jam. Ketika jenderal yang menjaga kota melihat Yesuan kembali, dia juga berteriak dengan tergesa-gesa, "Ayo, tangkap dia." Seluruh kota tahu bahwa Yesuan telah melarikan diri dari pernikahan, jadi dia telah lama dicari. Berhenti. Luo Luo berteriak dengan tergesa-gesa. Tuan kota muda, ini. Jenderal penjaga kota dari 3 kesengsaraan tertinggi memandang Luo Luo. Aku sudah menyihirnya. Kau bisa melakukan hal-halmu sendiri. Luo Luo buru-buru menjelaskan. Kontrak darah Tuan Pelayan berbeda dari mata kendali. Sebelumnya, Yesuan hanya bisa mengendalikan orang-orang yang dikendalikannya, dan tidak bisa berbicara dengan mereka yang dikendalikan. Tapi sekarang, dia bisa berbicara dengan Luo Luo dalam pikirannya, yang sangat nyaman. Ya. Jenderal penjaga kota mengangguk dengan hormat setelah mendengar ini. Karena dia tersihir, tidak ada gunanya menangkapnya atau tidak. Bab 848 Ancaman. Namun, sesaat kemudian, jenderal penjaga kota menemukan sesuatu. Ia merasa bahwa Yesuan tidak tersihir, tetapi dalam keadaan normal. Baiklah, aku bilang aku tersihir, jadi jangan khawatir. Luo Luo menyadari hal ini dan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Sekarang, jenderal penjaga kota hanya bisa mengangguk dan membiarkan Yesuan dan Luo Luo pergi. Dalam perjalanan kembali ke rumah penguasa kota, Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dalam benaknya, sekarang persediaan harta karun alamku terbatas. Apakah kau akan meminta beberapa dari ayahmu nanti? Mengapa demikian? Kau telah menangkapku, dan kau ingin menipu ayahku. Luo Luo berkata dengan tidak puas. Bagaimana kau bisa mengatakan menipu? Kekuatanku telah meningkat, dan aku dapat melindungimu dengan lebih baik. Yesuan berkata tanpa malu-malu. Tidak. Sikap Luo Luo sangat tegas. Yesuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kali ini ia kembali bersama Luo Luo, dan ada juga risiko besar. Pihak lain adalah seorang Master Super. Dari Luo Luo, dia tahu bahwa penguasa kota sayap perak telah selamat dari malapetaka tertinggi keempat, jadi penguasa kota sayap perak adalah malapetaka tertinggi keempat, dan kekuatannya sangat kuat. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan ditangkap dan dipukuli. Tentu saja, jika pihak lain peduli dengan keselamatan Luo Luo, dia tidak akan bertindak gegabah. Nanti saya beritahu, Tuan Muda, jangan katakan apapun. Luo Luo berkata dengan tergesa-gesa ketika mereka hendak tiba di rumah penguasa kota. Mengerti. Yesuan mengangguk. Dia juga tidak berdaya. Dari memasuki kota hingga sekarang, dia merasa seperti telah menjadi pelayan. Di bawah kepemimpinan Luo Luo, Yesuan mengikutinya langsung ke rumah penguasa kota. Dengan bimbingan Luo Luo, penguasa kota sayap perak mungkin harus berkompromi. Namun, yang mengejutkan, penguasa kota sayap perak sedang menerima tamu terhormat saat ini, dan mereka dihentikan oleh seseorang. Siapa yang ditemui ayah? Luo Luo tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Orang yang menghentikan mereka adalah manusia jenius yang telah memahami 30% dari niat pedang yang ditolak oleh Yesuan hari itu. Dia melirik Yesuan dan berkata, dia adalah seorang guru dari keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan. Tempat kami adalah tempat terpencil, dan keluarga kerajaan biasanya tidak berpindah-pindah di sini. Luo Luo sedikit terkejut, tetapi dia tidak masuk, tetapi menunggu dengan tenang. Ruang percakapan itu kedap suara. Bahkan Yesuan, yang memiliki mata persepsi, tidak dapat mendengar suara di dalam. Dia hanya bisa merasakan dua aura yang kuat. Aura ahli dari keluarga kekaisaran Foxy itu tidak lebih lemah dari ayahmu. Dia mungkin juga seorang 4 kesengsaraan tertinggi. Yesuan berkata dalam benaknya. Yah, aku merasa dia ada di sini untuk meminjam seseorang. Luo Luo menjawab. Perasaanmu selalu akurat. Yesuan terus bertanya. Tentu saja. Luo Luo tiba-tiba mengangkat kepala dan dadanya, tampak sangat bangga. Pemuda di sebelahnya tidak bisa mengerti. Mereka berdua jelas tidak berbicara, jadi mengapa ekspresi mereka begitu aneh? Apakah mereka berkomunikasi dengan mata mereka?
Ye Xuan dan Luo Luo menunggu di luar sebentar, lalu pintu terbuka, dan seorang wanita rubah berjalan keluar. Aura yang kuat sekali. Hati Ye Xuan bergetar. Wanita rubah itu berusia sekitar 30 tahun. Setelah dia keluar, dia juga melirik Ye Xuan dan Luo Luo, lalu langsung pergi. Kemudian, penguasa kota Silverwing berjalan keluar. Luo Luo, kau kembali. Dasar bajingan, beraninya kau kembali. Ketika penguasa kota Silverwing melihat Ye Xuan, dia langsung marah dan ingin menamparkan Ye Xuan sampai mati. Kali ini, dia kehilangan muka. Ayah, tunggu. Luo Luo bergegas meraih lengan penguasa kota Silverwing, lalu membisikkan beberapa patah kata. Mengapa kau berbicara mewakilinya? Penguasa kota Silverwing bingung. Aku. Luo Luo berhenti sejenak dan menatap Ye Xuan dengan tenang. Ye Xuan tidak akan berbicara omong kosong, dan berkata langsung, Senior, Luo Luo sekarang berada di bawah kendaliku. Apa? Ketika penguasa kota Silverwing mendengar ini, dia hampir bergegas untuk membunuh Ye Xuan, tetapi dia tiba-tiba memikirkan banyak cara untuk mengendalikan. Misalnya, jimat klan jimat rubah hanya dapat mengendalikan, tetapi beberapa cara dapat secara langsung menyebabkan orang yang dikendalikan binasa. Penguasa kota adalah orang yang cerdas. Luo Luo ingin mengendalikanku dengan kontrak darah tuan pelayan sebelumnya, tetapi dia menjadi bumerang. Sekarang aku dapat membunuhnya hanya dengan satu pikiran. Ye Xuan mengancam. Kamu. Penguasa kota Silverwing menggertakkan giginya karena marah dan bertanya dengan suara rendah, tetapi tanpa diduga, Luo Luo mengangguk. Ini berarti bahwa Ye Xuan benar-benar mengendalikan Luo Luo. Kamu akan menikahi Luo Luo, mengapa kamu melarikan diri? Penguasa kota Silverwing bertanya dengan marah. Aku tidak pernah bermaksud menikahi Luo Luo, dan aku menyetujuinya hanya untuk mengulur waktu. Ye Xuan menjawab. Baiklah, jika kamu melepaskan Luo Luo, aku akan melepaskanmu. Penguasa kota Silverwing berkata, dan kemudian menambahkan, apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya kepadamu. Tidak, aku hanya menginginkannya. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan menolak. Kau mencari kematian. Kebencian penguasa kota Silverwing terhadap Ye Xuan kembali membumbung tinggi, tetapi dia tidak berani melakukannya. Jika dia benar-benar melakukannya, Ye Xuan mungkin tidak dapat menghentikannya, tetapi Ye Xuan dapat sepenuhnya mengendalikan hidup dan mati Luo Luo sebelum dia jatuh. Ayah, dengarkan aku. Luo Luo buru-buru menyela. Kedua orang ini, yang satu adalah ayahnya, dan yang lainnya adalah tuannya, akan buruk untuk bertarung sampai mati. Setelah mendengarkan cerita Luo Luo, penguasa kota Silverwing juga tersentuh dan bergumam, kekuatannya meningkat 20%, dan kecepatan kultivasinya juga meningkat 20%. Ya, ini benar. Luo Luo mengangguk. Meskipun meningkatkan kekuatan sebesar 20% itu bagus, penguasa kota Silverwing tidak dapat menerima bahwa putrinya dikendalikan oleh manusia. Tuan, aku tidak akan membiarkannya pergi. Aku kembali ke kota Silverwing hari ini hanya untuk membiarkan Luo Luo mengucapkan selamat tinggal padamu, kalau tidak, aku akan langsung membawanya pergi. Kata Ye Xuan. Jika kau berani main-main, aku pasti akan memburumu di seluruh dunia. Penguasa kota Silverwing menggertakkan giginya dan berkata. Di matanya, Ye Xuan adalah manusia, dan manusia yang datang entah dari mana. Jika Luo Luo mengikuti Ye Xuan, jika Ye Xuan menghadapi krisis di masa depan, dia mungkin menggunakan Luo Luo sebagai perisai. Jangan khawatir, bahkan jika aku mati, dia akan baik-baik saja. Ye Xuan menjawab dengan sungguh-sungguh. Dalam perjalanan kembali, dia juga mencoba membiarkan Luo Luo memasuki asteris ruang binatang, dan kemudian membiarkan klon memanggilnya. Hasilnya, berhasil. Ini berarti Luo Luo dapat melintasi ruang dan kembali ke benua timur. Namun, benua timur telah sepenuhnya diblokir oleh Dewa Tua Tianjue, dan kekuatan klon Ye Xuan sudah cukup untuk menjaganya. Ayah, ini benar. Luo Luo menjawab dengan suara rendah. Kamu dikendalikan olehnya sekarang, aku tidak percaya semua yang kamu katakan. Penguasa kota Silverwing melirik Ye Xuan. Tuan, percaya atau tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi. Ye Xuan tampak acuh tak acuh. Penguasa kota Silverwing sangat marah sehingga dia akan mencekik Ye Xuan sampai mati dengan ekornya jika dia bisa. Luo Luo, masuklah bersamaku. Penguasa kota Silverwing tiba-tiba menarik Luo Luo ke pintu. Melihat ini, Ye Xuan buru-buru mengikutinya. Bab 849 Rambut Ekor Emas.
Ketika penguasa kota sayap perak melihat Ye Xuan mengikutinya, dia hampir kehilangan kesabarannya, tetapi kemudian dia ingat bahwa Luo Luo telah dikendalikan oleh Ye Xuan. Apapun yang dia katakan kepada Luo Luo akan menceritakan semuanya kepada Ye Xuan. Setelah memasuki rumah, penguasa kota sayap perak mengabaikan Ye Xuan dan mengeluarkan sejumput rambut emas dari cincin Qian Kun. Ayah, apa ini? Luo Luo bertanya dengan heran. Ini lahir bersama ibumu ketika dia melahirkanmu. Penguasa kota sayap perak menjelaskan. Ibu. Tapi kita berdua rubah putih, bagaimana kita bisa memiliki rambut ekor emas? Luo Luo mengedipkan matanya yang besar, tampak bingung. Aku tidak yakin, tetapi ini faktanya. Sejumput rambut emas ini memiliki energi yang sangat besar. Kamu menyembunyikannya di ekormu dan jangan sampai hilang. Penguasa kota sayap perak langsung mengubur rambut emas itu di ekor Luo Luo. Ekor Luo Luo berbulu halus dan bisa disembunyikan. Namun, Ye Xuan, yang berdiri di sampingnya, terkejut. Sejumput rambut emas ini. Ye Xuan mengunci sejumput rambut ekor emas itu dengan matanya yang tajam. Seperti yang dikatakan penguasa kota sayap perak, sejumput rambut emas ini memiliki sejumlah besar energi, begitu kuat sehingga bahkan Ye Xuan gemetar karena jantungnya berdebar-debar. Saat itu, tanpa mata wawasan, dia tidak akan merasakan jantungnya berdebar-debar. Ini pasti terkait dengan garis keturunan misterius Luo Luo. Ye Xuan menebak dalam hatinya. Setelah menyembunyikan rambut ekor emas itu, penguasa kota sayap perak juga menatap Ye Xuan lagi dan berkata, kamu dan Luo Luo, tinggallah di rumah penguasa kota. Aku akan menyediakan sumber daya kultivasi kalian. Kalian tidak perlu keluar untuk berlatih. Ye Xuan sedikit tidak berdaya. Bercanda, sumber daya penguasa kota sayap perak mungkin cukup untuk orang biasa, tetapi baginya, itu seperti setetes air di lautan. Luo Luo bisa tinggal di rumah penguasa kota terlebih dahulu, tetapi kamu tidak bisa membatasi kebebasanku. Ye Xuan berkata dengan ringan. Terserah kamu. Penguasa kota sayap perak mendengus dingin. Dia hanya peduli pada Luo Luo. Akan lebih baik jika Ye Xuan ingin pergi sendiri. Selama Ye Xuan tidak mati karena kecelakaan, Luo Luo akan bebas. Pada saat ini, Luo Luo tiba-tiba bertanya, Ayah, apakah itu seseorang dari keluarga kerajaan tadi? Apa yang mereka lakukan di sini? Penguasa kota Silverwing tidak lagi menghindari Ye Xuan dan berkata langsung, mereka datang untuk meminjam tenaga kerja. Orang itu baru saja menemukan alam rahasia di wilayah kota Silverwing, dan ibu kota kekaisaran sangat jauh, jadi mereka datang ke kota Silverwingku untuk meminjam tenaga kerja. Alam rahasia. Bukankah orang itu tadi adalah 4 kesengsaraan tertinggi? Mengapa dia membutuhkan tenaga kerja? Luo Luo sangat bingung. Karena dia bukan satu-satunya yang menemukan alam rahasia ini. Ada juga penguasa dari ras lain, seperti klan jimat ular, klan harimau, klan raksasa, dan manusia, Del. Dan pintu masuk ke alam rahasia ini belum stabil, jadi untuk sementara tidak dapat diakses. Penguasa kota Silverwing menjelaskan. Begitukah? Kalau begitu aku juga akan pergi. Luo Luo tiba-tiba melompat dengan gembira. Kau ingin pergi, atau dia yang ingin pergi? Penguasa kota Silverwing tiba-tiba melirik Ye Xuan. Keduanya ingin pergi. Luo Luo berhenti sejenak dan menjawab. Tidak. Penguasa kota Silverwing langsung menolak, dia bisa, tapi kau tidak bisa. Kenapa? Luo Luo bertanya dengan tidak puas. Itu tidak mungkin. Penguasa kota Silverwing bersikap tegas. Pada saat ini, Ye Xuan juga berkata, kalau begitu kau tinggal di rumah penguasa kota, aku akan pergi sendiri. Meskipun menambahkan Luo Luo ke dalam campuran dapat meningkatkan kemampuan bertahan hidupnya, alam rahasia ini mungkin berbahaya, dan akan lebih mudah bagi Ye Xuan untuk pergi sendiri. Penguasa kota Silverwing setuju untuk meminjamkannya total 10 orang, yang hampir semuanya berada di tahap tengah level tertinggi 3. Pemuda manusia yang telah memahami 30% dari niat pedang juga ada di antara mereka, dan bahkan ada seorang master di puncak level tertinggi 3. Namun, Ye Xuan tidak termasuk di antara 10 orang itu, karena dia ingin bertindak sendiri. Waktu keberangkatannya adalah besok. Segera, hari berikutnya tiba, dan 4 kesengsaraan tertinggi dari keluarga kerajaan dinasti Pesona Rubah sudah menunggu di luar rumah Tuan Kota. Kemudian, Tuan Kota sayap perak keluar bersama 10 tuan dari rumah Tuan Kota, dan Ye Xuan juga. Mengapa 11 orang? Wanita rubah itu bertanya dengan heran. Dia tidak masuk hitungan, dia ingin pergi sendiri, dan dia bertindak sendiri.
Tuan kota sayap perak menunjuk Ye Xuan dan berkata, "Oh." Wanita rubah itu tidak banyak memikirkannya dan pergi bersama tim. Ye Xuan buru-buru mengikuti. Dia hanya khawatir tidak memiliki tempat untuk berlatih, dan alam rahasia ini adalah tempat yang bagus. Pertama, akan ada petualangan di alam rahasia, dan kedua, ada tuan dari ras lain. Melihat gadis rubah dan orang-orangnya pergi, Luo Luo, yang berdiri di samping tuan kota sayap perak, berteriak tidak puas, "Ayah, setuju untuk membiarkanku pergi." "Tidak, hari ini kamu ikuti saja aku, kemanapun aku pergi, kamu ikuti saja." Penguasa kota sayap perak tentu saja tidak akan setuju. Lagi pula, dia tidak mengenal Ye Xuan. Bagaimana jika Ye Xuan menggunakan Luo Luo sebagai tameng saat dia menghadapi bahaya? Baiklah, baiklah. Luo Luo tampak lesu. Penguasa kota sayap perak merasa lega melihat Ye Xuan tidak memaksa Luo Luo pergi. Tugasnya hari ini adalah mengawasi Luo Luo. Terakhir kali Luo Luo melarikan diri dari rumah penguasa kota dan pergi mencari Ye Xuan akhirnya membatalkan kontraknya. Kali ini, dia tidak bisa menganggapnya enteng lagi. Namun, setengah hari setelah gadis rubah itu pergi bersama tim. Di rumah penguasa kota sayap perak. Penguasa kota sayap perak menatap putrinya yang sudah lama tidak berbicara dan bertanya, "Luo Luo, apakah kamu masih marah dengan ayahmu?" Namun, Luo Luo, yang duduk di samping, tetap diam. "Jangan salahkan ayahmu. Kamu adalah putriku satu-satunya, dan ibumu meninggal lebih awal." Penguasa kota sayap perak menghela napas. Seperti biasa, setiap kali dia menyebut ibu Luo Luo akan tersentuh. Namun kali ini, Luo Luo bersikap acuh tak acuh. "Luo Luo." Penguasa kota Silver Wing mengerutkan kening dan memanggil. Dia mencondongkan tubuh, dan saat berikutnya, wajahnya berubah drastis. Bang! Luo Luo, yang duduk tegak di sana, tiba-tiba meledak. Ternyata itu adalah tubuh palsu. Sial, dia benar-benar punya trik baru, bajingan itu. Penguasa kota Silver Wing buru-buru mengejarnya. Dia pikir Ye Xuan pasti telah menculik Luo Luo. Titik. Saat ini, setengah hari jauhnya dari kota Silver Wing. Meskipun Ye Xuan tidak pergi dengan wanita rubah itu, dia mengikutinya dari belakang. Bagaimanapun, dia tidak tahu di mana alam rahasia itu. Namun saat ini, "Tuan, tunggu aku." Suara seperti lonceng perak tiba-tiba terngiang di benaknya, dan tubuh Ye Xuan bergetar. Suara ini adalah Luo Luo. Ada hubungan yang indah antara Tuan dan makhluk itu. Selama mereka berada dalam jarak tertentu, Tuan dapat langsung membawa makhluk itu ke dalam ruang makhluk. Pada saat ini, Luo Luo baru saja melangkah ke dalam jarak ini. Ye Xuan membawanya masuk dan kemudian membiarkannya keluar. "Mengapa kamu di sini? Apakah ayahmu setuju?" Ye Xuan mengerutkan kening dan bertanya. "Tidak, aku menyelinap keluar." Luo Luo menggelengkan kepalanya. "Jika aku menyelinap keluar dan ditemukan oleh ayahmu, dia akan memukuliku sampai mati." Ye Xuan memutar matanya. Kebenciannya sudah tinggi, dan sekarang telah melonjak. Bab 850 memasuki alam rahasia. Ayahku terlalu ketat. Aku sudah menjadi 3 kesengsaraan tertinggi, dan kekuatanku tidak lebih buruk dari Hou Wen. Mengapa aku tidak bisa pergi? Luo Luo mengerucutkan bibirnya, tampak sangat tidak puas. Hou Wen yang dibicarakannya adalah pemuda manusia yang telah memahami 30% dari niat pedang. Kali ini dia juga berada di tim di depan. "Lupakan saja, karena kamu di sini, kamu bisa masuk dan bersembunyi terlebih dahulu." Ye Xuan langsung membiarkan Luo Luo memasuki asteris ruang binatang. Pada saat ini, Hou Wen dan wanita rubah belum menemukannya. "Tuan, jika ada perkelahian, ingatlah untuk membiarkanku keluar." Suara Luo Luo terdengar di benak Ye Xuan. "Mengerti?" jawab Ye Xuan. Pada saat ini, tim di depan tiba-tiba berhenti, dan Ye Xuan juga berhenti. Dia merasa bahwa tim kuat lainnya sedang mendekat. "Hu Jie, apakah ini timmu? Agak lemah." Suara berat terdengar, dan Ye Xuan melihat dengan saksama dan menemukan bahwa pembicara itu adalah Kolosus Supreme yang tingginya hampir 4 meter. Di belakang pemimpin tertinggi Kolosus ini, ada 6 atau 7 orang, yang semuanya cukup kuat. Yang terlemah telah mencapai tahap tengah dari yang tertinggi ketiga, dan yang terkuat telah mencapai puncak yang tertinggi ketiga. "Xiang Yuan, Fox Cham Holy dinasti milikku dan Colossus Holy dinasti milikmu tidak ada hubungannya satu sama lain. Apa yang ingin kau lakukan?" Wanita rubah itu berteriak dingin. "Tidak ada."
Meskipun alam rahasia ini berada di wilayah Fox Cham Holy dinasti milikmu, itu ditemukan oleh kita bersama, jadi aku secara alami memiliki kualifikasi untuk masuk. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk berbicara denganmu. Pemimpin tertinggi Colossus berkata. Jika kau di sini untuk membahas kerjasama, lupakan saja. Hu Jie menjawab langsung. Baiklah, kalau begitu, lupakan saja. Petualangan di alam rahasia tergantung pada kemampuanmu. Pemimpin tertinggi Colossus tidak membuang-buang kata dan langsung naik ke langit. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa alam rahasia berada di atas. Pada saat ini, pintu masuk ke alam rahasia telah muncul, dan itu relatif stabil dan dapat dimasuki. Ayo masuk juga. Kata Hu Jie, memimpin 10 orang di bawah komandonya ke alam rahasia. Pada saat ini, hanya Ye Xuan yang tersisa di luar. Tuan, ayo masuk cepat. Aku belum pernah ke alam rahasia untuk berlatih. Luo Luo mendesak. Ya. Ye Xuan juga bergegas masuk langsung. Alam rahasia ada yang besar dan kecil. Alam rahasia kecil seperti makam jenderal, yang dapat dibuka oleh orang kuat tertinggi biasa. Sedangkan untuk alam rahasia besar, kekuatan yang kuat diperlukan, karena jika alam rahasia besar tidak stabil, pintu masuknya mungkin menghilang, dan orang-orang yang masuk mungkin harus tinggal di dalamnya seumur hidup, kecuali pintu masuk ke alam rahasia muncul lagi. Ye Xuan melangkah ke alam rahasia ini dan mendarat di padang rumput. Tuan, biarkan aku keluar. Luo Luo berteriak. Pada saat ini, kedua tim telah pergi, jadi Ye Xuan membiarkan Luo Luo keluar. Napas ini sepertinya berasal dari orang kuat dari klan rubahku, atau mungkin itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh pendahulu. Setelah Luo Luo muncul, dia juga berjingkat dan menarik napas dalam-dalam. Omong kosong, mungkinkah itu dari klan Colossus? Ye Xuan memutar matanya. Tidak suka, siapa yang mengatakan bahwa jika seseorang muncul di alam rahasia dinasti suci rubah, dia pasti dari klan rubahku. Dinasti suci rubah baru berdiri 1000 tahun yang lalu, dan 1000 tahun yang lalu tempat ini masih merupakan wilayah manusia. Luo Luo menepuk Ye Xuan dengan lembut. Sekarang, dia juga telah beradaptasi dengan identitasnya, karena Ye Xuan tidak menggunakan identitasnya sebagai master untuk memaksanya melakukan apapun, kecuali untuk merebut beberapa harta alam. Karena itu ditinggalkan oleh para pendahulu klan rubah, kamu seharusnya memiliki keuntungan dibandingkan ras lain, kan? Ye Xuan bertanya. Tidak harus, orang lain seharusnya tidak memiliki banyak keuntungan, tetapi kemampuan penginderaanku sangat kuat, aku dapat merasakan 4 aura kuat, masing-masing di keempat arah ini. Luo Luo tiba-tiba menunjuk dengan jarinya. Ye Xuan melihatnya dan kebetulan berada di 4 arah tenggara, barat laut, dan timur laut. 4 aura. Gumam Ye Xuan, indera Luo Luo di sini tampaknya lebih kuat daripada miliknya. Lalu menurutmu kemana kita harus pergi dulu? Ye Xuan bertanya lagi. Saat ini, indera Luo Luo tampaknya lebih berguna daripada miliknya. Aura di sini paling lemah, ayo kita ke sini dulu. Luo Luo menunjuk ke selatan dan berkata. Baiklah, ke sini. Ye Xuan mengangguk, lalu dia menuntun Luo Luo untuk berlari ke selatan. Namun, sebelum mereka berlari lama, Luo Luo berhenti. Kali ini, bahkan Ye Xuan bisa merasakannya. Ada banyak aura kuat yang datang ke arah kita, setidaknya ratusan dari mereka. Luo Luo tiba-tiba berkata dengan terkejut. Aku juga bisa merasakannya, sepertinya itu bukan makhluk hidup. Ye Xuan menyipitkan matanya dan buru-buru menerima Luo Luo ke dalam ruang makhluk. Terbang masih tidak diperbolehkan di alam rahasia ini, jadi dia hanya bisa menghindarinya untuk sementara, tetapi dia menemukan bahwa ratusan aura benar-benar mengikutinya di sudut jalan. Tak lama kemudian, dia melihat ratusan rubah putih, yang sangat cepat, mungkin sebanding dengan 3 kesengsaraan tertinggi. Binatang suci tertinggi. Seru Luo Luo. Tidak, tidak. Ye Xuan membuka mata wawasan dan memindainya, dan menemukan bahwa rubah putih ini bukanlah bentuk kehidupan seperti binatang suci tertinggi, juga bukan ilusi, tetapi tubuh energi. Dengan mata wawasan, Ye Xuan dapat melihat bahwa mereka adalah aliran energi sejati, dan energi sejati ini dipancarkan oleh sehelai rambut putih. Melihat ini, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan tokoh legendaris, Sun Wukong. Sun Wukong memiliki 72 transformasi, dan sehelai rambut monyet dapat berubah menjadi seekor monyet. Hal yang sama berlaku untuk rubah ini. Karena dia hanya rubah yang dipadatkan oleh energi sejati, mengapa aku harus takut padamu? Ye Xuan mengorbankan senjatanya dan menyerang langsung di depan. 90% api tebasan kehancuran. Swiss.
Swiss. Swiss. Serangkaian serangan dahsyat menerobos udara dan langsung membunuh kawanan rubah putih itu tanpa menyisakan satupun baju zirah. Namun, karena jumlah mereka yang banyak, Ye Xuan langsung terkepung. Tuan, aku juga ingin bertarung. Luo Luo berteriak di ruang makhluk asteris. Oke. Ye Xuan menyembunyikan Luo Luo tadi demi kenyamanan. Sekarang setelah dia melihat bahwa itu hanyalah sekelompok rubah energi sejati, dia merasa lega. Kekuatan Luo Luo memang tidak lebih buruk dari Hou Wen, yang telah memahami 30% dari niat pedang. Setelah Luo Luo muncul, sosoknya melesat cepat, seperti kilatan petir, berkeliaran di antara rubah putih. Cakar yang membelah jiwa. Tangan Luo Luo adalah senjata. Setiap serangan dapat mencabik beberapa rubah putih, hanya menyisakan sehelai rambut putih. 30,5% dari niat cakar. Ye Xuan terkejut. Ia tidak menyangka kekuatan Luo Luo begitu kuat. Pemuda manusia bernama Hou Wen itu hanya memahami 30% dari niat pedang, dan Luo Luo bahkan lebih baik darinya. Anda tahu, Ye Xuan hanya memahami 25% dari niat pedang. Jika aku tidak menggunakan mata surgawi, aku khawatir aku tidak bisa mengalahkan gadis ini. Ye Xuan sedikit tidak berdaya. Namun, pada saat ini, ia tiba menemukan fenomena aneh. Setelah Luo Luo muncul, sekelompok rubah putih itu benar-benar membeku, tidak menyerang atau bergerak.